Sadis aksi penganiayaan yang dialami bocah laki-laki berusia 4 tahun di Kabupaten Aceh Barat menyayat semua hati orang tua. Pasalnya pelaku yang merupakan pacar gelap ibunya tega menghabisi nyawa korban dengan cara yang sangat keji. Inilah lokasi tempat penyiksaan terhadap bocah laki-laki berusia 4 tahun hingga meninggal dunia. Gudang tempat pembuatan gorong-gorong ini merupakan tempat pelaku bekerja dan tinggal selama ini. Pelaku tega menganiaya anak dari pacarnya itu dengan cara sadis hingga meninggal dunia. Walau lokasi penyiksaan berada di pinggir jalan kawasan padat penduduk dan ramai dilintasi warga di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pelaku berhasil mengkelabui perangkat desa tak ada yang curiga terhadap penyebab kematian bocah laki-laki itu hingga selesai dimakamkan di kuburan umum di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, desa ibu pelaku berdomisili. Namun aksi biadab pelaku baru terungkap setelah seminggu kejadian, setelah ayah korban yang tinggal di Kabupaten Simulu melaporkan ke Polres Aceh Barat karena merasa janggal terhadap keterangan istrinya terkait kematian anaknya. Bahkan ibu korban menyembunyikan lokasi tempat pemakaman anaknya itu berada. Tangannya di daunnya. Nah, di perut berapa kali? 4 kali berarti. 4 kali. Di waktu masukin kakak tua tuh ke dalam anusnya gimana? 4 kali. 4 kali. Kayak mana caranya? Oh, udah belakang, ambil kak tua, Ah. kanan, colok. Colok. Kayak mana? Coloknya kayak mana? Putar sini. Putar di dalam anus. Ya. Nah. Habis itu pakaikan lagi bajunya. Ya, habis itu minta ampun, cabut. Siapa yang minta ampun? Ya. Dia. Si korban. Ya, korban. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menganiaya anak dari pacar gelapnya itu dengan cara sangat sadis hingga meninggal dunia karena merasa korban menjadi penghalang hubungan gelap dengan ibunya. Korban ini langsung dibawa pulang dan dibawa ke Desa Gampung Tengah, Kecamatan Samatiga untuk dilakukan pemakaman oleh pelaku dan keluarga pelaku di sana dan menyembunyikan bahwa sebab meninggalnya korban itu. Saya sebagai kepala desa tidak tega melihat anak tersebut waktu dimandikan di dalam kamar tersebut. Karena saya merasa iba, merasa sedih anak yang begitu umurnya cepat sekali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luka mendalam tak dapat dibendung bagi seluruh keluarga besar korban. Mereka datang dari Kabupaten Simelu menyaksikan proses ekshumasi yang berlangsung di TPU Desa Gampung Tengah. Lokasi pemakaman balita korban penganiayaan pacar ibunya ini menjadi petunjuk awal bagi ayah korban untuk melapor ke Polres Aceh Barat karena merasa janggal terhadap informasi terkait kematian anaknya yang dinilai di luar nalar. Ya, kalau kami dari keluarga besar, karena kan ini keluarga besar kami maunya yang pelaku itu dihukumlah seberat-beratnya, setimpal dengan anak kami. Nyawa anak kami maunya hukuman yang pembunuh dan mamak korban dihukumlah seberat-beratnya. Itu harapan keluarga besar kami dari sini. Tim penyidik dari Satuan Reskrim Polres Aceh Barat saat ini telah menetapkan pacar ibu korban sebagai tersangka. Sementara ibu korban masih dijadikan sebagai saksi kunci. Proses penyidikan saat ini tengah menunggu hasil otopsi sebelum melakukan rekonstruksi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 355 ayat 1 dan pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dengan hukuman paling berat 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Selamat datang di Sapa Aceh kembali bersama saya Mutia Fatia Arison. Pada edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan mendobrak kebisuan dengan mengupas faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Selamat pagi Ibu. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sedang bersama dengan Ibu Amrina Habibi. Beliau merupakan seorang kabid pemenuhan hak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh. Bagaimana Ibu, apa kabar? Alhamdulillah cukup baik.
Waduh, luar Ya. biasa sekali. Nah, pada edisi kali ini Bu, kita akan membahas terkait dengan yang baru saja terjadi di daerah kita, Provinsi Aceh, mengenai adanya terjadi kasus kekerasan, bahkan menyebabkan kematian pada seorang anak di bawah umur. Nah, hal yang menjadi fokus kita utama Ibu pada kali ini adalah kira-kira apa yang melatar belakangi pelaku sehingga dapat melakukan perbuatan keji tersebut pada seorang anak di bawah umur jika kita lihat dari segi psikologinya Ibu. Ya, yang pertama mungkin semua kita sepakat dan sepaham bahwa perbuatan pelaku adalah sebuah kejahatan yang tanpa peri kemanusiaan, yang seharusnya dia akan menjadi calon ayah pengganti sebagai orang yang akan melindungi si anak, tapi ternyata bahkan melakukan hal yang melewati batas ya. Nah, kalau kita lihat kenapa sih sebenarnya kejahatan atau perilaku kejahatan itu terus bertumbuh dan terjadi, karena memang ada hasil proses belajar psikologis ya, yang diperoleh melalui pemaparan berulang ya, melihat artinya praktek-praktek kekerasan atau bahkan menjadi korban di masa lalunya ya. Dan kemudian praktek-praktek kekerasan yang dialami, dilihat, terjadi pengulangan juga tidak pernah melalui satu proses untuk mengeluarkannya ya. Sehingga dia akan menguat dalam diri seseorang. Padahal ketika sudah terpapar, idealnya dan sebaiknya seseorang mungkin bisa bercerita ya, curhat kepada orang yang dipercaya, akan lebih pantas juga curhat kepada lembaga layanan karena memang ada petugas yang telah memiliki kualifikasi khusus untuk memberikan pilihan-pilihan alternatif yang lebih menenangkan gitu ya. Atau juga melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang menyenangkan sesuai dengan hobi, bisa berolahraga, bisa bernyanyi, bahkan menulis sekalipun ya. Ada banyak hal yang dilakukan, yang harusnya dilakukan, tapi kan faktanya lebih banyak mungkin karena ada anggapan juga bahwa ya pola-pola kekerasan yang selama ini terjadi dianggap sebagai tradisi, hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi ya. Bahkan dalam konteks Aceh misalnya pada kategori bulia itu main-main anak-anak kan. Nah, ini kan menyebabkan tidak keluar dan dipendam terus besar dia sehingga kemudian berpotensi seseorang mudah sekali untuk frustasi. Nah, ketika frustasi, kemampuan untuk mengendalikan diri termasuk emosional seseorang itu kan sangat sulit untuk dikendalikan. Jadi potensi marah, tidak senang kepada pelaku, merasa terganggu ya. Kalau dalam konteks kasus Aceh Barat kemarin, seorang anak kecil yang sebenarnya masih bisa diibaratkan sebagai perhiasan menjadi hal yang mengganggu bagi orang dewasa gitu ya. Kenapa? Karena lebih kepada ketidakcakapan emosional dari si pelaku. Konsekuensinya apa? Dia akan bertindak impulsif ya, melakukan hal-hal yang di luar batas tanpa pernah dipikirkan dampak yang akan diterima. Nah, itu sangat miris ya Bu. benar. Jadi memang kalau kita lihat kemudian dalam prakteknya, pada beberapa kasus termasuk kasus yang terjadi ini, kenapa orang membunuh? Ya kan itu kan berujung menghilangkan nyawa dari orang lain. Perasaan negatif terhadap korban, itu kan kita baca ya di berita. Dia merasa diganggu, nggak senang, jadi hambatan ya dalam membangun relasi dengan ibunya, ya kan? Yang kedua juga karena pelaku tidak memikirkan secara panjang bahwa apa yang aku lakukan ini akan berdampak, dan ini adalah bukti dari kegagalan regulasi emosi dari si pelaku. Kemudian yang ketiga, yang saya bilang tadi, tindakannya ada mungkin yang bersifat spontan, walaupun kita juga lihat ada proses merencanakan ya. Kan artinya si anak ini kalau kita lihat dari berita itu, ini kan hasil otopsi belum keluar. Tapi kalau saya mengikuti berita-berita kan itu anak itu dibawa
ya kan? Bukan anak datang sendiri. Nah, anak dibawa ke tempat yang jauh, di tempat dia, bukan tempat yang biasa buat anak, ya kan? Nah, kemudian patut dipelajari lebih jauh dalam konteks pelaku ini untuk memastikan apakah yang bersangkutan punya pengalaman masa lalu yang berhubungan dengan tindak kekerasan atau mungkin terpapar dengan kekerasan atau bahkan hidup dalam lingkungan penuh kekerasan. Jadi kurang lebih itu bisa jadi merantai, Bu ya. Jadi yang dulunya dia menjadi korban, kemudian ketika dia dewasa dia menjadi pelaku gitu ya. Berarti ada sedikit traumatik yang juga ikut dirasakan oleh si pelaku, bisa kemungkinan terjadi ya. Bisa saja karena kalau dari banyak pengalaman, terutama misalnya di kasus pelaku sodomi, hampir seluruhnya bahwa mereka adalah korban di masa lalu yang kemudian tidak mendapatkan dukungan pemulihan secara berkelanjutan, secara komprehensif. Potensi dia untuk menjadi pelaku sangat besar. Sangat besar lah, Bu ya. Berarti berdasarkan dari latar belakangnya tadi sudah kita paparkan, Ibu. Lalu kira-kira berapa banyak kasus yang terjadi, kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Aceh terutamanya, Bu? Karena rasa-rasanya kita Aceh seperti tidak mungkin gitu kalau ada terjadi kekerasan yang sangat menyebabkan kematian, apalagi untuk anak di bawah umur. Iya, prinsip utamanya kalau kita mengkampanye perlindungan anak adalah zero kekerasan ya. Artinya nol kekerasan. Tapi ketika manusia masih hidup dengan banyak sekali relasi kuasa yang tidak setara ya, potensi-potensi munculnya konflik yang berdampak pada kekerasan tentu sangat besar. Nah, ada satu fenomena yang dikenal dengan fenomena gunung es. Kita meyakini sepenuhnya bahwa kasus-kasus yang mungkin tercatat dan terlaporkan pada lembaga-lembaga layanan yang dijalankan oleh pemerintah ataupun yang dijalankan oleh masyarakat itu adalah jumlah yang sangat kecil ya, yang nampak di ujung gini ya, yang runcing, tapi di bawahnya ada begitu banyak yang kemudian mungkin tidak dilaporkan karena takut, karena menganggap ini wilayah aib, tekanan dan lain-lain, termasuk juga mungkin kekecewaan terhadap proses layanan yang diberikan ya. Nah, kalau kita lihat angka, ini angka dari satu aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga dipakai oleh pemerintah Aceh melalui DP3A, itu aplikasi Simponi namanya. Kalau kita lihat saya ingin menyampaikan dalam 4 tahun terakhir misalnya ya. Di tahun 2020 Simponi itu menutup kasus pada anak ya 907. Kemudian tahun 2022 itu 1026. Kemudian di tahun 2023 itu 1098. Nah, artinya angkanya kan naik ya. Naik, dan kalau nanti di breakdown pada bentuk kekerasan, satu orang anak tidak tunggal mengalami satu jenis. Bisa jadi kekerasan fisik berbarengan dengan kekerasan psikis, bahkan juga dia mengalami kekerasan fisik, psikis, bahkan juga sekaligus diperkosa. Wah, luar biasa sekali, Bu ya. Jadi kita sebagai masyarakat Aceh di sini turut miris ya ketika angka tersebut semakin lama semakin melonjak. Tapi ini juga merupakan tugas kita bersama, tidak hanya dari tugas Dinas Perlindungan dan Perempuan untuk Anak juga, Bu ya. Benar, dan juga angka ini tidak boleh dilihat sebagai angka penjumlahan matematik, tapi juga perlu dilihat dari satu sisi lainnya, bahwa menurut kami proses mengedukasi ya, proses membangun kesadaran kritis kepada masyarakat itu diterima dengan baik. Artinya orang yang melapor itu sudah mulai banyak gitu ya. Nah, artinya mereka tahu kemana akan minta pertolongan ketika menjadi korban. Wah, luar biasa sekali, saudara. Tadi baru saja kita melihat dan juga mendengar penjelasan dari Ibu Amrina tadi, bahwasanya dari psikologi dan juga dari sisi filosofi dari gunung es tadi, Bu ya, bahwasanya yang terlihat, yang terlapor hanyalah sedikit, tapi bisa jadi yang belum dilaporkan itu
sungguh banyak dan juga besar Ibu ya. Nah, nanti sebentar lagi kita juga akan melihat terkait dengan bagaimana sistem perlindungan hukum bagi anak dalam mendeteksi dan menanggapi kasus-kasus kekerasan setelah yang satu ini. Tetap di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, kembali lagi bersama saya Mutia Fatia Arlison dalam Sapa Aceh. Nah, kembali lagi kita akan membahas terkait dengan SPA ataupun sistem perlindungan anak. Kira-kira bagaimana Ibu sistem perlindungan anak yang ada di Aceh dan juga peran dari pemerintah sendiri untuk dapat melindungi peran tersebut? Ya, yang pertama mungkin kita perlu tahu ya apa itu sistem perlindungan anak. Jadi dia merupakan sebuah strategi, ya, strategi untuk mewujudkan Indonesia layak anak. Dalam konteks Aceh berarti mewujudkan Aceh sebagai provinsi layak anak, ya kan? Yang responsif. Nah, kata kuncinya adalah responsif. Responsif terhadap apa? Keragaman anak dan karakteristiknya. Nah, kita cepat kali ini memberi label anak Batak, gitu kan? Padahal kadang kita tidak cukup cerdas untuk melihat keragaman anak dan karakteristik serta kemampuan dan potensi yang luar biasa yang mereka punya. Nah, kalau kita bicara di SPA tadi berarti ini keragaman anak dan karakteristiknya per wilayah. Tentu akan sedikit berbeda gitu ya. Bagaimana anak-anak Aceh dengan anak-anak yang bertumbuh di Papua, karena pasti kultur, budaya, agama akan sedikit mempengaruhi dalam proses perlindungan anaknya. Nah, ketika kita bicara perlindungan anak ada dua komponen besar. Satu, kita bicara soal pemenuhan haknya. Satu lagi adalah perlindungan khusus. Artinya kalau wilayah pemenuhan hak, berikan dia cukup makan, sekolah 12 tahun wajib belajarnya terpenuhi, gizi yang baik, enggak stunting, identitasnya jelas, dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika itu tidak diberikan, maka berpeluangnya kemana? Anak akan menjadi korban. Nah, ketika anak menjadi korban, maka negara, pemerintah dalam hal ini juga wajib menjamin proses pemberian layanan sehingga anak bisa mendapatkan hak-haknya secara komprehensif sebagai korban. Mulai dari layanan pengaduan, pencatatan, direhabilitasi, reintegrasi, pemulihan kesehatan dan lain sebagainya. Termasuk kebutuhan akar rumah aman, karena ada kalanya juga anak sementara harus dipisahkan dari keterpaparan pelaku atau lingkungan yang tidak mendukung. Nah, sistem perlindungan anak ini ada 5 subsistem yang kemudian menjadi satu komponen yang saling terikat satu sama lain. Tidak boleh hanya kita misalnya membereskan satu subsistem. Nah, itu kita akan lihat nanti apakah memang semua subsistem ini sudah kita punya. Sudah punya, apakah dia sudah berjalan dengan baik, ya? Atau belum punya. Nah, ya kan, coba kita itu lihat. Agak bahaya kalau belum punya. Ya kan, apa yang pertama subsistem itu? Yang pertama adalah subsistem hukum dan kebijakan. Jelas ada dong. Pemerintah Regulasi. Aceh ada regulasi, kita punya kanun
perlindungan anak, punya juga kanun penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sejumlah regulasi lain yang bersifat sangat teknis. Nah, dalam konteks Aceh Barat juga saat ini masuk pada fase sedang mempersiapkan kanun penyelenggaraan kabupaten kota layak anak. Sedang mempersiapkan itu, dan mudah-mudahan di tahun ini bisa ditetapkan ya sebagai sebuah regulasi yang menjadi payung menjadi payung untuk menjamin perlindungan anak bisa dijalankan lebih baik di Kabupaten Aceh Barat, ya kan? Yang kedua adalah kita bicara subsistem peradilan. Kita bicara wilayah hukumnya. Kalau ada korbannya, bagaimana pelaku, gitu kan? Apakah akan diancam dengan hukuman yang tepat, gitu ya? Dalam konteks kasus Aceh Barat ini, pelaku itu wajib diberi hukuman yang setara, yang berat, ya kan? Karena memang pada perbuatan yang dilakukan sangat keji, ya kan? Lalu kemudian bicara soal subsistem kesejahteraan anak dan keluarga, ya kan? Ini termasuk soal bagaimana keluarga bisa mengambil peran dan mandatnya sebagai ayah dan ibu yang berkualitas, misalnya. Apakah semua sudah terjadi dengan baik? Nah, kita bisa lihat misalnya pada angka perceraian yang sangat tinggi. Kenapa perceraian sangat tinggi? Karena pasti berkaitan juga dengan masih lemahnya, ya kan? Walaupun ada upaya saat ini, upaya untuk terus memperbaiki, termasuk ada sebuah inovasi yang dilakukan atas dasar prinsip kerja kemitraan dengan PKK. Provinsi Aceh itu punya program kelas Samara, kelas Sakinah Mawaddah Warahmah, dengan mulai memperkuat nih orang-orang muda seperti Tia yang akan menikah, gitu kan, sehingga tahu benar mana wilayah kewajiban suami sebagai laki-laki, ya, dan istri, benar, karena berarti ada kelasnya duluan nih, seperti pelatihan simulasi rumah tangga berarti Bu ya. Benar. Lalu kemudian perubahan perilaku, ya, perubahan subsistem perubahan perilaku. Nah, bicara soal perubahan perilaku bukan hanya tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan bertanggung jawab. Badan Daya, Dinas Syariat Islam, ini kan bicara ini sesuatu yang berat menurut kami, ya. Adapun kebijakan, adapun perangkat hukum yang baik, tapi kalau peranata sosial kita dalam hal ini perubahan dan kesadaran kritis dari masyarakat, ya, untuk aware dalam konteks Aceh itu kan ada istilah, ya, anak gob, anak getanyo. Anak orang anak kita. Nah, semua anak itu anak kita, tapi dalam konotasi dan perspektif yang lebih sempit, ya, yang positif gitu. Jangan begitu kita bilang anak gob, anak getanyo, ya bolehlah kita buat sesuka kita, kan tidak seperti itu. Ini dari aspek perlindungannya, ya kan. Lalu kemudian yang terakhir kita bicara soal sistem data dan informasi. Apakah kita sudah punya? Tadi sebagai yang saya katakan tadi ada Simponi misalnya, kita juga punya sistem data informasi gender dan anak. Tapi kan data ini belum mampu mencerminkan, ya, akumulasi dari seluruh peristiwa yang terjadi di Aceh. Untuk konteks provinsi mungkin akan lebih bagus dibandingkan dengan kondisi di kabupaten kota, karena walaupun, ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan itu sebagaimana amanah dari Undang-Undang Pemerintah Daerah masuk dalam komponen urusan wajib, tapi non pelayanan dasar, tapi tidak berbarengan dengan kewajiban yang menyenangkan, ya, yang kemudian direspon oleh semua kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Ya, Bu. Itu berarti kurang lebih tadi ada 5 subsistem dalam sistem perlindungan anak tadi, Bu, ya. Tadi juga ya ada sedikit saya tangkap terkait yang nomor 3, yaitu adalah kesejahteraan anak dan keluarga. Nah, kira-kira di bagian itu terkhususnya apakah ada kelemahan dan juga kekurangannya, Bu? Tapi nanti aja kita bahasnya. Saudara, ini semakin memanas dan juga semakin menarik untuk dibahas terkait dengan sistem perlindungan anak
dalam kasus kekerasan pada anak itu sendiri. Kapan kita bahasnya? Setelah yang satu ini. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, kembali lagi bersama saya Mutia Fatia Emerson dalam Sapa Aceh yang membahas terkait dengan mendobrak kebisuan, mengupas faktor penyebab kekerasan pada anak. Nah, kita tadi sudah membahas terkait juga dengan kelemahan, kira-kira mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi Ibu terkait dengan kelemahan dan juga kelebihan dari sistem perlindungan anak yang sedang terjadi di Aceh. Kalau kelemahan lebih pada penerapan, ya kan? Bagaimana situasi respon dari seluruh pemangku kepentingan, baik di level provinsi maupun di kabupaten kota. Kami berkeyakinan bahwa ada banyak sekali sektor yang sudah bekerja untuk perlindungan anak, karena memang isu ini kan isu yang harus di-mainstreamkan, yang harus menjadi arus utama, bukan hanya pada DP3A, tapi barangkali kita masih bekerjanya secara parsial, belum terintegrasi, termasuk mengintegrasikan peran-peran yang harusnya juga dijalankan oleh masyarakat sipil. Terutama tadi kan kita bicara soal bagaimana mendorong terbangunnya subsistem perubahan perilaku, ya kan? Kaitannya dengan kasus Aceh Barat misalnya, anak ternyata sudah berada pada kelompok beresiko. Kenapa berada pada kelompok berisiko? Karena anak sudah berada dalam wilayah pengasuhan yang orang tuanya sudah bercerai, ya benar ya. Ayahnya tinggal di tempat lain, anak tinggal dengan tempat ibunya. Dia sudah masuk nih dalam kelompok berisiko. Nah, jadi menjadi lebih mudah untuk kemudian menjadi korban dan faktanya kan terjadi, faktanya terjadi. Nah, kalau kita bicara dari subsistem hukum, ya, sepantas dan selayaknya ini pelaku dijerat dengan hukuman yang berat dan harus memberikan efek jera sekaligus pembelajaran buat semua orang. Ya, bahwa harus sangat berhati-hati membangun yang namanya resilient kepada anak untuk mengenali benar mana orang yang bisa dipercaya, mana orang dekat, mana orang yang kemudian dia harus sangat berhati-hati. Untuk orang dekat saja dalam konteks kekerasan seksual juga harus diwaspadai, karena pada umumnya pelaku itu adalah orang yang dikenal oleh anak. Jadi anak harus diajarkan kecakapan untuk menjaga diri dan tubuhnya. Yang paling sederhana dia tahu batas, mana sentuhan yang wajar, mana sentuhan yang tidak wajar, ya. Berteriak kalau terjadi peluang-peluang hal yang tidak diinginkan. Dan yang paling penting adalah ketika kasus sudah terjadi, penting sekali buat keluarga untuk mendapatkan yang namanya dukungan psikologi awal. Bahwa masyarakat meyakini sepenuhnya misalnya ya, bahwa dia adalah korban gitu ya. Karena ini akan menjadi kekuatan kemudian untuk mendorong korban atau keluarganya mengakses layanan di tingkat lanjutan, termasuk layanan keadilan dan proses penegakan hukum. Yang kedua juga penting untuk mendorong yang namanya kita punya kebijakan lingkungan yang aman. Dalam konteks Aceh dulu ada Page Gampung, ya kan?
karena layanan yang paling dekat sebenarnya yang bisa diakses oleh korban adalah layanan yang ada di tingkat komunitas. Tapi dalam hal ini tentunya tidak semua komunitas sudah memiliki tingkat responsibilitas yang tinggi ya. Maka penting terus dilakukan upaya penyadaran dan membangun kesadaran kritis bahwa ketika kita bicara soal anak, mereka adalah kelompok rentan, orang yang wajib dilindungi, diperhatikan gitu ya, dijamin hak-haknya secara baik dan harus berjuang bersama untuk menolong dan menjamin anak-anak kita itu bisa bertumbuh dan berkembang secara baik, karena bukan hanya kasus pembunuhan yang mengincar anak kita. Kalau kita lihat wilayah kekerasan anak lainnya, misalnya seperti eksploitasi, ya, itu juga kan sangat marak terjadi saat ini, ya, dan seolah-olah tidak bisa selesai, ya kan? Jadi penting juga buat masyarakat dan kita semuanya tahu bahwa ada 3 bentuk ya eksploitasi terhadap anak, eksploitasi fisik, eksploitasi seksual, eksploitasi sosial. Dan orang-orang yang melakukannya kadang termasuk orang tua si anak ya. Eksploitasi fisik misalnya pemanfaatan tenaga anak ya untuk dipekerjakan demi kepentingan orang tua. Apakah anak boleh bekerja? Boleh. Tapi hak-haknya yang lain tidak hilang. Tapi fakta yang kita temukan sekarang, anak jam 12 masih di warung kopi, membawa dagangan, tengah malam baru dijemput, istirahatnya terganggu, buru-buru punya waktu untuk belajar, belum lagi psikologisnya terganggu, karena akan ada banyak sekali pekerjaan, akan ada banyak sekali pertanyaan, kenapa kamu masih di warung kopi? Dari mana orang tuamu? Itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat si anak. Tapi kami yakin anak tidak punya pilihan karena pasti ada tekanan dari orang dewasa, bahkan mungkin diorganisir, ya, bahkan diorganisir sehingga potensi merugikannya sangat besar buat anak. Jadi memang kami menyarankan siapapun yang mengalami, melihat ataupun mendengarkan peristiwa kekerasan terhadap anak itu terjadi, mohon untuk mengakses layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah pada semua level. Kalau di provinsi itu ada layanan UPTD PPA namanya. Kita punya hotline ya di 08 11 68 08 875, nanti bisa dilihat pada Instagramnya UPTD PPA. Boleh diakses secara tertutup, kirimkan pesan. Ibu, Bapak, saya menemukan peristiwa kekerasan di titik ini, mohon untuk dijangkau. Akan turun petugas kita. Jika memang ranah wilayahnya adalah provinsi. Jika tidak, maka UPTD PPA di level provinsi akan berkoordinasi dengan lokus di mana peristiwa itu dilaporkan, sehingga yang akan turun adalah kawan-kawan di kabupaten kota. Satu lagi, ada yang paling sederhana, ya, dikenal dengan Sapa 129. Jadi ada Sapa 129. Ya, ada nomor, tinggal ditelepon ya, dan operator akan menghubungkan si penelepon dengan konselor untuk kemudian si anak atau keluarga bisa menyampaikan pesan-pesan kunci tentang bahaya yang sedang mengintai mereka. Dan terakhir saya pikir seperti pesan Bang Napi, waspadalah, ya kan? Waspadalah, karena kita tidak bisa memprediksi. Ada banyak sekali frustasi secara sosial hari ini yang dihadapi oleh keluarga. Beras yang sangat mahal, ekonomi yang morat-marit, keluarga yang tidak aman, dan lagi-lagi anak akan jadi korban. Jadi kurang lebih Ibu memang setelah dari semua yang sudah dijelaskan, keluarga adalah fondasi utama untuk bisa memenuhi kebutuhan anak itu, Ibu ya? Anak. Iya, yang pertama, tapi juga ada banyak pihak lain yang kemudian juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Tapi kalau memang beres di keluarga, karena memang anak akan menghabiskan banyak waktunya di rumah, dijamin juga dia akan aman ketika berada di luar, tapi dengan prasyarat juga bahwa lingkungan juga dipersiapkan untuk menjadi lingkungan yang aman dan ramah
kepada anak. Ya. Luar biasa sekali Bu. Jadi memang dari apa yang sudah dipaparkan tadi, jika nantinya ada sebuah kasus, apakah itu dia yang melihat, dia yang mendengar, atau bahkan dia yang mengalami kekerasan, bisa masuk langsung ke layanan yang sudah disediakan tadi Bu ya. Benar. Kurang lebih itu di UPTD, PPA, PPA. dan juga SAPA 129 Bu ya. Ya, boleh mengakses layanan itu by telepon ya. Iya. Dan apakah ada upaya preventif lain terkait dengan ancaman yang paling berat bagi si pelaku ini Bu, supaya kedepannya hal-hal yang seperti ini tuh tidak lagi terjadi Bu, apalagi di Aceh? Ya, proses pendampingan hukum itu akan sangat menentukan supaya kita bisa mengadvokasi. Kita nggak bisa mempengaruhi keputusan aparat penegak hukum, tapi dengan pendampingan ya kita bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan ya, sehingga kemudian harapannya adalah hukuman yang akan diberikan oleh aparat penegak hukum adalah hukuman yang setimpal dan sekaligus memberikan efek jera bukan hanya kepada pelaku, tapi juga kepada semua orang yang seharusnya memenuhi kewajibannya untuk melindungi anak dimanapun dan kapanpun. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang saudara ini sudah sekaligus dengan closing statement yang terkait dengan pembahasan dan tema kita pada hari ini, yaitu mendobrak kebisuan dengan mengupas faktor penyebab kekerasan pada anak. Wah, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah menyediakan waktunya sehingga kita dapat bersama berdiskusi tentang kekerasan pada anak yang baru-baru saja terjadi di Provinsi Aceh. Terima kasih pada Ibu Amrina selaku narasumber kita ya, dan juga sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh. Dan hal ini juga mengakhiri informasi kita pada Sapa Aceh kali ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Arlison, mewakili tim redaksi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.